Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini kita masih tetap belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Pembelajaran 1. Nah, di sini kita masih mempelajari akan keberlangsungan hewan dan tumbuhan di sekitar kita. Tahukah kamu harimau Sumatera, orangutan dari Kalimantan, atau badak bercula 1 dari ujung kulon? Hewan-hewan tersebut merupakan jenis hewan Indonesia yang dilindungi karena langka. Apa yang menyebabkan hewan tersebut menjadi langka? Ayo kita cari tahu. Nah, di sini ada sebuah gambar, ya. Gambar pertama di sini yaitu gambar yang menunjukkan hutan, ya. Gambar kedua di sini menunjukkan perkotaan, ya. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan. Apa yang terjadi dengan hutan tersebut apabila dijadikan perkotaan? Nah, kira-kira seperti apa? Nah, mari kita jawab bersama-sama. Hutan yang akan dijadikan sebuah perkotaan atau permukiman, di sini yang terjadi yaitu lahan hijau sebagai penghasil oksigen akan berkurang karena hutan di sini adalah salah satu penghasil oksigen terbesar. Nah, jika hutannya ditebangi dan dijadikan pemukiman atau perkotaan, maka oksigen tadi akan berkurang dan pasukan udara yang segar dan bersih akan berkurang juga bagi makhluk hidup. Yang akan menjadikan terasa dampaknya adalah manusia dan hewan. Nah, seperti itu ya. Jadi, jika hutan-hutan itu ditebangi, dijadikan perkotaan, maka lahan hijau dan pasokan udara segar akan berkurang. Nah, pertanyaan yang kedua. Bagaimana dengan nasib hewan-hewan yang hidup di hutan? Nasib-nasibnya bagaimana? Nah, nasibnya ya tentu saja terancam. Makanya itu hewan-hewan yang sangat dilindungi, yang langka, akan bisa terjadi kepunahan. Hewan-hewan itu akan bisa mati karena tempat tinggalnya sudah ditebangi, dijadikan pemukiman. Seperti itu ya. Pertanyaan yang ketiga. Di mana hewan-hewan tersebut akan tinggal jika hutan telah musnah? Nah, hewan-hewan ini lantas dia akan bermigrasi, ya. Bermigrasi, dia akan pindah ke tempat pemukiman, ya, atau bisa masuk ke lahan warga karena tempat tinggalnya sudah ditebangi, dimusnahkan. Contohnya saja banyak, apalagi di Kalimantan, hutan-hutan mulai ditebangi, dijadikan lahan sawit, sehingga orang hutan atau gajah yang ada di Sumatera, mereka pergi ke pemukiman penduduk, atau hewan-hewan buas seperti harimau, dia akan masuk ke wilayah penduduk atau daerah tempat tinggal masyarakat sekitar, dan itu sangat membahayakan bagi penduduk sekitar. Nah, seperti itu ya. Dia akan mencari tempat tinggal. Nah, sehingga yang menjadi ancaman adalah warga sekitar yang di dekat lokasi penebangan hutan. Ya.
Nah, lalu ada pertanyaan yang keempat. Di sini kita akan jawab. Bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan manusia jika seluruh pohon dan semua hutan di bumi habis? Nah, di sini tentunya kita kehilangan pasokan makanan, ya, karena kita membutuhkan hutan atau pepohonan. Dalam sebuah pohon terdapat buah. Nah, dalam pohon itu pun ada kehidupan juga, ada tempat tinggal burung atau hewan-hewan seperti orang hutan, tupai, dan lain-lainnya. Dan daun dari tumbuh-tumbuhan itu kita bisa mengonsumsi, bisa mungkin seperti sayuran, ya. Lalu batangnya pun bisa dimanfaatkan. Nah, jika semua hutan bumi habis, maka kehilangan pasokan makanan, ya, bukan hanya manusia saja menjadi dampak, tentunya hewan pun juga seperti itu menjadikan dampaknya, ya. Hewan pun susah untuk mencari makan. Udara bersih dan kekeringan. Nah, tentunya udara bersih, pohon menghasilkan oksigen bagi kehidupan manusia. Nah, lalu jika tidak ada pohon, sinar matahari akan mengenai tanah, sehingga tanah tersebut akan menjadi berkurang kesuburannya atau terjadinya kekeringan karena tidak ada penyerapan oleh dari pohon tadi, ya. Sinar matahari kan ketika membuat fotosintesis, menghasilkan oksigen, tumbuhan membutuhkan sinar matahari. Nah, sedangkan saja pohonnya ditebang, maka tidak ada lagi yang menyerap, sehingga sinar matahari itu akan mengenai tanah dan menjadikan tanah itu kekeringan. Nah, di sini ketika terjadinya kekeringan, sudah tidak ada lagi yang menyerap air hujan, ya. Tidak ada pohon. Ketika panas, tanah tersebut jadi kering. Ketika hujan, tidak ada lagi yang mampu menyerap. Maka itu ketika hujan besar, dia akan terjadi banjir atau longsor. Karena sudah tidak ada lagi pohon-pohon yang menyerap, ya, di akar-akar, ya. Jadi ketika hujan, tumbuhan itu akan menyerap air tersebut ke dalam akar-akar. Nah, di sini kita akan mempelajari bertambahnya jumlah penduduk dunia dan semakin meningkatnya kepentingan manusia menyebabkan hutan di dunia semakin terancam kelestariannya. Apa yang harus dilakukan manusia untuk menjaga kelestarian hutan dan hewan di dalamnya? Nah, di sini kita ada sebuah teks bacaan, ya. Nah, di sini ada pertanyaannya. Oke, kita bakal baca bersama-sama. Ayo lestarikan hewan dan tumbuhan langka Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Setiap pulau di Indonesia memiliki hewan yang unik dan menjadi ciri khas pulau tersebut. Komodo di Kepulauan Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu contoh hewan langka yang dilindungi oleh dunia internasional. Pulau Komodo secara resmi diakui sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Pulau ini menjadi sebuah taman nasional yang dikagumi oleh masyarakat dunia. Taman nasional banyak terdapat di Indonesia, seperti Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan yang melindungi orang hutan. Tujuan dibuatnya Taman Nasional adalah untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang semakin berkurang jumlahnya. Bertambahnya jumlah penduduk menjadi penyebab utama berkurangnya hutan tempat hidup hewan-hewan tersebut. Pembangunan gedung dan perumahan menjadi penyebab menyingkirnya hewan tersebut dari habitat aslinya.
perburuan liar mengakibatkan hewan tersebut berada di ambang kepunahan atau kemusnahan. Nah, di sini coba ya. Ini tugas untuk kalian. Nah, mengapa hewan-hewan tersebut perlu dilestarikan? Pertanyaan pertama ya. Pertanyaan kedua, apa manfaatnya bagi kelangsungan hidup rakyat Indonesia? Nah, itu ya. Silakan. Jadi tugas kalian hanya cukup 2 saja, oke. Ini silakan dijawab ya. Ya. Tuh. Mengapa hewan-hewan tersebut perlu dilestarikan? Apa manfaatnya bagi kelangsungan hidup rakyat Indonesia? Seperti itu ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kalian bisa mengerjakannya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.